Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suasananya sepi dan sunyi. Suyi melihat apa yang dipikirkan Li Zong sekilas, dan berkata, saya ingin menyelesaikan akun dengan klan Yun kuno. Jika Anda tidak tahu alasannya. Sebelum dia selesai berbicara, Li Zong berkata dengan perasaan lega, jangan khawatir, rekan Taois, orang tua ini dapat memahami pentingnya hal itu. Adegan ini membuat Yun Changhong dan orang-orang dari klan Yun tenggelam. Tidak diragukan lagi, Li Zong tidak lagi diharapkan untuk membantu mereka. Mata Suyi tertuju pada Luo Xiaoyun. Pada saat ini, Luo Xiaoyun merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Mengirim Anda dalam perjalanan terlebih dahulu. Suyi berbicara dengan tenang. Berteriak. Pedang menghujani, mencerminkan adegan reinkarnasi yang gelap dan misterius dari 6 alam. Luo Xiaoyun ngeri, dan segera mengeluarkan si pembunuh di bagian bawah kotak. Boom! Pagoda 9 lantai muncul, dan ribuan lampu peri menggantung, berkolusi menjadi tirai tipis seperti garis besar dunia, melindungi tubuh Luo Xiaoyun. Pagoda 9 alam Ling Yuan. Setelah Anda melemparkannya, Anda dapat membentuk 9 garis besar dunia untuk memblokir hidup Anda. Di mata semua orang, Luo Xiaoyun tampaknya berdiri di tempat, tetapi pada kenyataannya, itu seperti berada di luar 9 dunia, sangat jauh. Betapa menakutkannya Taoisme Suyi sekarang, ketika dia bertarung di Zixiaotai, dia dapat dengan mudah membunuh ratusan pembudidaya alam Ascension. Saya mendengar suara ledakan. Tidak. Luo Xiaoyun berteriak ngeri. Saya melihat sosoknya tertutup oleh hujan pedang, dan dalam sekejap mata dia menghilang. Beberapa pembangkit tenaga Tao Taiko terdekat telah lama menghindarinya untuk pertama kalinya. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua terkejut dan terpana. Untuk jiwa-jiwa yang mati ini, kekuatan reinkarnasi hanyalah musuh alami, dan tidak ada solusi. Terutama Ni Yun Yuan, seluruh tubuhnya gemetar karena shock. Wajahnya membiru dan putih, dengan perasaan seumur hidupnya. Dia yakin jika dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara sekarang, nasibnya akan sama dengan Luo Xiaoyun. Pada saat ini, semua orang yang hadir gemetar dan mau tak mau mengingat bahwa barusan, Suyi pernah berkata untuk tutup mulut Ni Yun Yuan dan Luo Xiaoyun, jika tidak, mereka akan dibunuh. Tapi tidak ada yang mengira Suyi benar-benar akan melakukannya dan membunuh Luo Xiaoyun dengan satu pedang. Guanzu, apa pendapatmu tentang keluarga Yunku? Yun Changhong sangat marah, wajahnya pucat pasi. Di wilayahnya sendiri, Suyi dengan tidak hati-hati menembak dan membunuh Luo Xiaoyun, yang hanya merupakan tamparan tatap muka. Suyi Yun berkata dengan tenang, di mata orang lain, tempat ini mungkin adalah kolam naga dan sarang harimau, tetapi di mataku, ini seperti memasuki dunia yang bukan siapa-siapa. Semuanya. Tanah tak berpenghuni? Apakah mereka bukan manusia? Tidak ada yang berani berbicara. Siapa yang berani bergabung dalam badai ini? Tidak ada tanah, hahaha, tanah yang tidak bertuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Tiba-tiba terdengar tawa di kejauhan, membunuh. Kekosongan bergejolak, dan sekelompok sosok menakutkan datang. Ada lebih dari 20 orang. Semua adalah karakter berbulu. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah perak yang tampak seperti remaja, dengan rambut putih seperti salju, dan cahaya peri mengalir di sekujur tubuhnya, seperti dewa. 3 paman. Yun Changhong merasa lega, menunjukkan kegembiraan. Saya menyapanya sebentar. Anggota klan Yun itu juga bersemangat. Pendatang adalah sekelompok barang antik tua dari klan mereka yang telah menginjakan kaki di alam Ascension. Pemuda berjubah perak yang dipimpinnya adalah 3 paman di mulut Yun Changhong, dan namanya Yun Huantian. Keluarga Yun adalah barang antik tingkat fosil yang hidup, dan senioritasnya menakutkan. Penatua Tai, Anda juga di sini. Hampir pada saat yang sama, Ni Yun Yuan tampak sangat gembira dan menyadari bahwa di antara kelompok karakter Ascension Realm yang datang ke lapangan, ada 2 orang tua dari Sensuan Jianzai mereka. Di antara mereka, seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dan mahkota batu giok,
membawa kotak pedang ungu. Keduanya adalah dua tokoh senior Sensuan Jianzai. Mereka adalah Wei Changfu dan Ruan Kaizi. Semuanya memiliki kekuatan untuk mengangkat Rana Si Axia. Alasan mengapa mereka bisa berjalan di dunia adalah karena mereka membawa harta rahasia di tubuh mereka, yang cukup untuk menghindari serangan balik dari aturan Zhou Tian. Pada saat ini, ketika sekelompok karakter yang muncul dari keluarga Yun yang dipimpin oleh Yun Huantian tiba bersama dengan Changfu dan Ruan Kaizi, penjaga favorit Sensuan Jianzai, suasana di tempat itu tiba-tiba berubah. Semua tamu gemetar ketakutan, menyadari bahwa kekacauan hari ini semakin serius, dan pertempuran yang tidak terduga kemungkinan akan dipentaskan. Semua mata selalu tertuju pada Sui. Tanpa diduga, bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, Sui masih tenang, dan tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Saya bahkan langsung mengabaikan keberadaan alam kenaikan yang akan datang itu, hanya memandang Yun Changhong dan berkata, hanya ada 3 hal. Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, pilihan apa yang Anda buat? Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi semakin membosankan. Suasana dingin menyebar di lapangan seperti tanah longsor dan tsunami. Yun Huantian, Wei Changfu, Ruan Kaizi dan lebih dari 20 tokoh di alam Ascension semuanya mengerutkan kening. Saya tidak percaya, kedatangan mereka diabaikan. Yun Changhong juga tenggelam. Bukankah pengamat ini masih melihat situasi dengan jelas? Pada saat ini, seorang tamu tidak dapat menahan diri untuk tergagap. Tuan Guanzu, dapatkah Anda mengizinkan saya untuk mengungsi dari tempat ini terlebih dahulu? Wajahnya lebih jelek daripada menangis. Tamu lain juga. Saya datang ke pesta pernikahan dengan gembira, siapa sangka badai seperti itu akan dihadapi, dan bahkan hidup saya mungkin terpengaruh, siapa yang tahan? Sui mengangguk dan berkata, tidak masalah siapa kamu bisa pergi. Semua tamu merasa lega. Dan pemandangan seperti itu membuat Yun Changhong, Yun Huantian, dan tokoh besar lainnya dari keluarga Yun benar-benar marah. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Yun mereka. Tetapi di situs keluarga Yun mereka, para tamu begitu ketakutan sehingga mereka pergi lebih awal. Yang lebih menjengkelkan adalah sebelum para tamu itu pergi, mereka bahkan harus mendapatkan persetujuan dari orang luar seperti tuannya. Di mana letak wajah keluarga Yun mereka? Jika ini menyebar, bagaimana seharusnya semua lingkaran di langit berbintang memandang keluarga Yun mereka? Jangan terburu-buru untuk pergi, semuanya, bahkan jika Anda khawatir terlibat dalam badai, Anda dapat menunggu di kejauhan. Ketika badai mereda, saya akan mengadakan pernikahan perjamuan untukmu. Yun Huantian, dengan rambut putih seperti salju dan penampilan muda, berbicara dengan suara yang dalam, tidak dapat mentolerir hal ini terjadi. Tamu-tamu itu mengerang dalam hati mereka, tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menggigit peluru dan memilih untuk tinggal, berdiri di tempat yang sangat jauh dan menunggu dalam diam. Yun Huantian memandang Li Zong lagi, dan berkata, rekan Taois, kamu memilih untuk berdiri di perkemahan penonton, apakah itu juga mewakili sikap peri Mo Qingchu? Li Zong menghela nafas, bisakah kalian semua mendengarkan orang tua itu? Yun Huantian berkata, semua telinga. Li Zong berkata dengan sungguh-sungguh, jika Wei tua itu benar-benar ada di tangan keluarga Yunmu, yang terbaik adalah melepaskannya sesegera mungkin. Dengan cara ini, mungkin ada ruang untuk bermanuver di dalamnya. Situasi hari ini, jika tidak, Li Zong mengerutkan kening dan akhirnya terdiam. Ingin bertarung dengan sang master? Saya khawatir saya akan bersujud. Sui, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, tidak mengatakan apa-apa lagi dan memegang pedang dunia di tangannya. Adegan ini membuat kelopak mata semua orang terbelalak. Awasi Tuhan, ini untuk melakukannya secara langsung. Di mata Yun Changhong, tindakan seperti itu telah menjadi provokasi yang hebat. Tingkat. Berbicara, matanya seperti listrik, seolah-olah dia akan menyingkir, dia menatap Sui dengan dingin, dan berkata, orang tua lumpuh itu memang ada di tangan klanku, ingin menyelamatkannya? Ya, serahkan padamu. Dengan makna reinkarnasi yang mendalam di tubuhku, aku segera melepaskan orang itu. Penonton gempar. Ini seperti mengklarifikasi sesuatu.
Suyi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam pot, matanya menyapu penonton, dan akhirnya menatap Yun Changhong. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda tidak membiarkan siapapun pergi, keluarga Yun akan dihapus dari dunia. Suara membosankan itu masih bergema, dan Suyi tiba-tiba memiliki niat pedang yang melesat ke langit. Langit dan bumi berguncang, dan kehampaan bergetar. Dan Suyi, yang sudah melangkah ke langit, datang ke bawah langit, dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Semua orang menarik napas. Namun, melihat Yun Huan, kakek tua dari keluarga Yun, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia tampak sangat bahagia, dan berkata, "Guanzu, kamu menyebut dirimu jebakan. Sejujurnya, ketika berita kepulanganmu ke langit berbintang keluar, keluargaku sudah menduga hari seperti itu akan datang, jadi aku membuat persiapan penuh lebih awal dan menunggu kesempatan. Saya mengundang Anda untuk memasuki Guci, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda datang tanpa diundang, yang benar-benar mengejutkan." Berbicara, Yun Huantian tidak bisa menahan tawa. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Yun punya rencana. Tidak heran, bahkan di hadapan penonton yang bersinar dalam pertempuran Zixiaotai, mereka berani memilih untuk mati. Hati Li Zong juga tenggelam, menyadari ada yang tidak beres. Dia di sini untuk mengirim arang di salju, bukan untuk melihat Suyi pergi. Namun, ketika Li Zong akan mengatakan sesuatu, semuanya sudah terlambat. Boom! Saya melihat gunung Jinxia Divine yang besar, yang bergetar hebat. Selanjutnya, cahaya peri yang terang dan menyilaukan naik ke langit, mengaduk 9 hari, menjalin kehampaan untuk membangun formasi terlarang yang agung dan misterius. 36 pedang, masing-masing duduk di satu sisi, cahaya peri sangat indah, dan niat membunuhnya liar. Langit dan bumi menjadi gelap, dan awan di 10 penjuru runtuh. Adapun Suyi, dia terjebak dalam arai terlarang, dikelilingi oleh energi pedang, cahaya abadi yang perkasa, dan fluktuasi arai terlarang yang menakutkan, seperti ombak yang mengamuk, sepenuhnya menghalangi rute pelariannya. Seperti burung dalam sangkar, sulit untuk terbang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Li Zong dan orang lain yang berada di alam merah, dan dia tidak bisa menahan napas dan mengubah warnanya sepenuhnya. Ini ternyata formasi pedang abadi yang nyata. Formasi pedang berlari dengan keras, dan cahaya peri sangat besar. Semua orang ngeri dan ngeri. Siapa yang akan membayangkan bahwa formasi pedang abadi yang menakutkan akan didirikan di situs klan Yun kuno? Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga saya tidak pernah terlibat dalam perselisihan dunia, dan itu memang terlalu sederhana. Sekarang, saya akan menggunakan kematian penonton untuk mengungkapkan kekuatannya ke dunia luar. Yun Huantian berbicara dengan acuh tak acuh. Alisnya penuh kebanggaan. Segera, dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, hari ini saya dapat menggunakan 36 formasi pedang abadi, untuk menjebak dan membunuh penonton, berkat bantuan kalian berdua." Setelah kematian, rahasia reinkarnasi di tubuhnya harus menjadi bagian dari Sensuan Jianzai. Guard Changfu dan Ruan Kaizi keduanya tertawa. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik klan Yun benar-benar mendidih dan bersemangat. Tidak peduli seberapa menantangnya dia akan mati secara tragis di klan kita. Pertempuran di Zixiaotai membuatnya berkembang, dan hari ini saatnya dia menghilang. Saya bisa membayangkan gejolak macam apa yang akan terjadi di dunia ketika dunia mengetahui berita kematian Guanzu di keluarga saya. Orang-orang dari klan Yun mengekspresikan emosi batin mereka sepuasnya. Ini adalah Sina Yun Chaofeng hari ini, dan saya tidak bisa menahan tawa di langit, dewa yang kekal. Bah, di depan keluarga Yun saya, bagaimanapun, itu adalah ubin ayam. Anjing, biarkan disembelih. Tamu jarak tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam melihat ini. Sebelumnya, sikap Guanzu begitu tak tertandingi dan kuat, seolah-olah tidak memasuki ranah siapapun. Dalam sekejap mata, dia terjebak dalam formasi pedang abadi dan menjadi binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Ketidakkekalan hal-hal di dunia tidaklah demikian. Tuan dari Tuhan, belum mati. Li Zong mendengus dingin, bergema di langit. Semua orang melihat ke atas tanpa sadar.
Dalam formasi pedang Dao abadi, kekuatan penahan berjatuhan, dan 36 pedang Dao yang terang beterbangan, setajam kilat, terus-menerus menebas Sui Yi. Setiap pukulan sangat menakutkan. Tapi pengepungan itu semua diblokir oleh Sui Yi. Sosoknya berteleportasi seperti kilatan cahaya, dan pedang dunia terus mengenai, menghalangi pembunuhan tak terduga berulang kali. Sepertinya terus menghindar, cukup malu, tapi tidak terluka. Adegan seperti itu membuat banyak orang tercengang. Hal ini membuat Yun Changhong, Yun Huantian, dan lainnya cemberut. Untuk menyiapkan susunan pedang abadi ini, klan mereka mengumpulkan bahan ilahi tingkat bulu dalam jumlah yang tidak diketahui. Selain itu, ada banyak bahan ilahi abadi yang langka. Kekuatan semacam itu mungkin tidak sebanding dengan formasi abadi yang dikendalikan oleh makhluk abadi, dan membunuh orang-orang Juxia Realem di dunia ini bukanlah masalah. Tapi sekarang, Sui Yi, yang dikepung, tidak langsung terbunuh. Ini tidak terduga. Jangan lupa, dalam pertempuran asli Zixia Otai, lebih dari selusin orang dari alam Xiaxia dan Fudongli, keturunan keabadian, bergabung dan gagal memenangkan pertempuran. Ini bermarga Su, tidak mengherankan bahwa dia bisa berjuang sampai sekarang. Wei Changfu tertawa dan berkata, mungkin, dengan formasi pedang abadi yang tidak lengkap ini, aku benar-benar tidak bisa tidak membiarkannya mati. Hari ini, biarkan dia melihat tuannya dan melihat, harta peri Zenpai Sensuan Jian Zaiku. Berbicara, dia menahan senyumnya, dan ekspresinya menjadi serius dan saleh. Naik. Suara Dao seperti lonceng besar bergema dari Chang Fu Wei. Saya melihat kotak pedang ungu di belakangnya, dan tiba-tiba terdengar, meledak dengan cahaya peri ungu yang menyilaukan, mewarnai langit dan bumi ungu yang luar biasa. Kemudian, sebuah pedang peri terangkat ke udara. Pada saat itu, semua orang merasa kesurupan, seperti matahari terbit yang terik ungu, bersinar terang, menerangi 9 langit dan 10 tempat. Pedang yang menakutkan bisa menghancurkan langit, mengguncang gunung dan sungai ke segala arah. Genap. Gunung suci Jinxia di kaki gunung bergetar hebat. Semua orang mati rasa dan gemetar. Belum lagi para Realem King, bahkan yang berada di alam Ascension, semuanya menghela nafas dingin, merasakan paksaan datang ke arah mereka, dan seluruh tubuh mereka bawah sadar tegang. Apakah ini pedang abadi Ziying dari faksimu? Yun Huantian pindah. Dan NBSP. Semua orang tercengang dan bergidik. Ini benar-benar peri. Itu adalah pedang ini. Mata Li Zong menyusut dan jantungnya berhenti berdetak. Purple Ying Sword, salah satu pedang abadi kota Sensuan Jianzai, dikabarkan ditempa oleh beberapa manusia abadi dari sektenya. Jianming berada di luar awan, dan cahaya pedang menutupi langit selama 3 hari, dan awan ungu yang tak terbatas terbang seperti hujan. Dan NBSP. Sejak dahulu kala, Sensuan Jianzai menggunakan pedang ini untuk membantai sejumlah musuh yang tidak diketahui di dunia, dan menjadikan pedang ini terkenal di seluruh dunia. Dan setelah selang waktu, pedang ini lahir kembali, dan terungkap di Gunung Yunjia Jinxia. Setelah melihat ekspresi terkejut semua orang yang hadir, Chang Fu Wei tidak bisa menahan senyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Dentang. Dan NBSP. Semuanya, lihat aku menghancurkan bagian belakang penonton, biarkan dia berlutut dan menangis, dan minta maaf dengan kematian. Chief Wei berbicara dengan santai. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke langit dan menyapu formasi pedang abadi. Semua orang gugup, menahan napas karena takut kehilangan detail. Yang membuat semua orang tercengang adalah pada saat ini, Sui Yi yang terjebak dalam formasi tiba-tiba berkata, saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan pedang ini, jangan pakai itu. Wei Changfu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kamu juga takut akan Tuhan? Saya pikir kamu benar-benar tidak takut mati. Suaranya penuh ironi. Sui Yi berada dalam pertempuran sengit dengan kekuatan formasi terlarang. Mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan bisa untuk menyimpan pedang itu. Jika harus dihancurkan, akan sangat disayangkan. Ketua Wei merasa tidak masuk akal, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, dan berkata, ayo, hancurkan satu untuk saya coba. Berbicara, dia menyerang ke depan dengan pedangnya dan menembak ke arah Sui Yi.
Su Yi menghela nafas dalam hati, pedang adalah pedang yang bagus, dan kepercayaan itu bukan manusia. Dia tidak melawan sama sekali. Di mata orang luar, reaksi seperti Su Yi tampaknya tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa duduk dan menunggu. Orang-orang seperti Yun Changhong, Yun Huantian, dan lainnya mau tak mau menunjukkan belas kasihan. Tapi saat ini, bayangan pedang ilusi muncul dari Su Yi. Kekuatan pedang tertinggi kemudian tersapu. Pedang 9 penjara keluar untuk memangsa lagi. Saya tidak memberi semua orang waktu untuk bereaksi, saya hanya mendengar ledakan, dan 36 pedang Dao terlarang dalam 36 formasi pedang abadi absolut. Semua bersama-sama itu hancur dan berceceran seperti tembaga bekas dan besi busuk. Selanjutnya, seluruh formasi pedang abadi tampaknya telah mengalami dampak yang tak tertahankan dan runtuh. Arai terlarang yang kejam memaksa cahaya dan hujan mengamuk dan menyebar, susunan pedang meledak seperti Bima Sakti 9 hari, Jinxia Sensan terpengaruh, bebatuan runtuh dan bangunan runtuh. Seruan dan jeritan mengikuti satu demi satu. Banyak dari klan, pelayan, dan pelayan keluarga Yun tidak punya waktu untuk melarikan diri, tetapi dihancurkan oleh aliran kekuatan penghancur dan meninggal secara tragis di tempat. Dan saat aliran kekuatan ini menyebar, seluruh keluarga Yun rusak parah. Bagaimanapun, ini adalah formasi pedang abadi. Dengan ledakan formasi ini, apakah kekuatan yang dihasilkan olehnya tidak biasa? Dan NBSP. Jeritan melengking bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, di tempat formasi pedang immortal Dao runtuh, pedang Ziying berteriak keras. Harta suci Sensuan Jianze ini, seperti tikus yang bertemu kucing, menggigil, melepaskan diri dari tangan Chang Fuwei, dan mencoba melarikan diri. Dalam sekejap, pedang ini ditekan. Hantu pedang 9 neraka baru saja mengetuk kehampaan dengan ringan. Pedang Ying ungu hancur berkeping-keping, dan kemudian berubah menjadi hujan cahaya, yang tetesannya ditelan oleh bayangan pedang 9 penjara. Su Yi sudah lama melihat pemandangan yang familiar ini. Mati rasa. Wei Changfu batuk seteguk darah, wajahnya tegas, dan mendesis, bagaimana mungkin? Pedang Ziying dihancurkan, menyebabkan dia menderita serangan balasan yang serius. Sudah kubilang singkirkan pedang ini, tapi kau tidak mendengarkan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Suara itu masih menggema, dan sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di depan Wei Changfu. Pedang dunia menggulung di langit, dan menebas. Dalam hal ini, ada juga nafas pedang 9 penjara. Dan NBSP. Tentu saja, yang lebih penting adalah Chang Fuwei adalah kekuatan besar di ranah Xiaxia. Pada awal pertempuran Zixiaotai, Su Yi telah bertarung dengan lebih dari 10 kekuatan besar di tingkat alam Xiaxia. 9 penjara tidak digunakan kekuatan pedang membuatnya sulit untuk membunuh lawan level ini. Boom! Mirip dengan dunia reinkarnasi yang tercermin dalam energi pedang, membunuh Chang Fu. Sosok Racing Xia Realm jelas menyadari bahayanya, dan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk pertama kalinya, tidak berani ragu sama sekali. Tapi dalam sekejap, perlawanannya tidak boleh dipatahkan, dan seluruh orang akan ditenggelamkan oleh kekuatan reinkarnasi dan akan dimusnahkan. Sejak formasi pedang abadi dihancurkan, medannya dalam kekacauan, Yun Changhong, Yun Huantian, dan banyak tokoh hebat lainnya terkejut dan marah. Dengan Su Yi membunuh Wei Changfu dengan satu pedang, formasi pedang itu seperti petir dari biru, membanting ke hati semua orang. Ini. Bagaimana caranya? Apakah pedang Ziying dihancurkan? Suara-suara mengejutkan terdengar silih berganti di lapangan. Tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan. Dan NBSP, itu terjadi dalam sekejap mata. Benar-benar lengah. Sampai mereka melihat sosok cantik Su Yi lolos dari masalah, semua orang merasa tidak nyata seperti mimpi. Beberapa saat yang lalu, ia masih berupa binatang yang terperangkap di dalam sangkar. Saat berikutnya, kita akan menerobos pengepungan dan membalikkan keadaan. Aku tahu Guanzu tidak akan mati semudah itu. Li Zong penuh dengan emosi, dan dia tercengang dan tidak dapat dipercaya, seolah-olah keajaiban sedang terjadi. Pada saat ini, Su Yizi seperti naga mengantuk yang naik ke langit, dan memulai pembunuhan. Boom!
Ketika dia memutar pedangnya, cahaya pedang yang menyilaukan tersapu, membunuh kelompok terdekat dari pembangkit tenaga klan Yun kuno. Di antaranya, ada puncak sub Yun Chao Yun Changhong. Dia pernah berbicara menghina sebelumnya, percaya bahwa penonton seperti ayam dan anjing, dan bisa disembelih sesuka hati. Tapi sekarang, dia seperti bawang perai kecil yang tidak mencolok, dan dia mati secara tragis di tempat. Dari awal hingga akhir, dia gagal menarik perhatian Su Yi. Dalam hujan darah, sosok Su Yi sudah seperti sambaran petir, membunuh Yun Changhong. Pedangnya seperti mendidih, dan niat membunuhnya mengejutkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.